Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rintia Restuidari dengan NIM 212919472 dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Prodi saya yaitu Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dosen pengampu saya itu Ibu Tia Ayuningrum. Saya dari kelompok 11 akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan. Baiklah, yang pertama yaitu hakikat pemimpin. Pemimpin pada hakikatnya adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Dalam kegiatannya, pemimpin memiliki kekuasaan untuk mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya. Sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan, pada tahap pemberian tugas, pemimpin harus memberikan suatu arahan dan bimbingan yang jelas agar bawahan dalam melaksanakan tugasnya dapat dengan mudah dan hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama di antara pemimpin dan anggotanya. Pemimpin mempunyai wewenang untuk mengarahkan anggotanya dan juga dapat memberikan pengaruh. Dengan kata lain, para pemimpin tidak hanya dapat memerintah bawahannya apa yang harus dilakukan, tetapi juga dapat mempengaruhi bagaimana berinteraksi antara pemimpin dengan bawahan, dan akhirnya terjadi suatu hubungan timbal balik. Sebab itu, pemimpin harus diharapkan memiliki kemampuan dalam menjalankan kepemimpinannya. Karena apabila tidak memiliki kemampuan untuk memimpin, maka tujuan yang ingin dicapai tidak akan dapat tercapai secara maksimal, yaitu pengertian kepemimpinan. Menurut Keating, kepemimpinan merupakan suatu proses atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Dan menurut Stoner, kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan anggota kelompok. Ada 3 implikasi penting dari definisi tersebut. Yang pertama yaitu, kepemimpinan menyangkut orang lain, bawahan atau pengikut. Kesediaan untuk menerima, mengarahkan dari pemimpin. Para anggota kelompok membantu menentukan status kedudukan pemimpin di proses kepemimpinan dapat berjalan. Tanpa bawahan, semua kualitas kepemimpinan seseorang akan menjadi tidak relevan. Yang kedua yaitu, kepemimpinan menyangkut suatu pembagian kekuasaan yang tidak seimbang di antara para pemimpin dan anggota kelompok. Para pemimpin mempunyai wewenang untuk mengarahkan berbagai kegiatan para anggota kelompok. Tetapi para anggota kelompok tidak dapat mengarahkan kegiatan-kegiatan pemimpin secara langsung, meskipun dapat juga melalui sejumlah cara secara tidak langsung. Yang ketiga yaitu, selain dapat memberikan pengarahan kepada bawahan atau pengikut, pemimpin juga mempergunakan pengaruh. Dengan kata lain, para pemimpin tidak hanya dapat memerintah bawahan apa yang harus dilakukan, tetapi juga dapat mempengaruhi bagian bawahan melaksanakan perintahnya. Selanjutnya yaitu tugas kepemimpinan. Tugas kepemimpinan dalam suatu birokrasi sangat urgen dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana yang diamanahkan administrasi. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa aktivitas kepemimpinan yang bersangkutan merupakan suatu hal yang sangat urgen yang diharapkan oleh semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan birokrasi. Keating mengatakan bahwa tugas kepemimpinan yang berhubungan dengan kelompok yaitu yang pertama memulai atau initiating, yaitu usaha agar kelompok memulai kegiatan atau gerakan tertentu. Yang kedua mengatur, regulating, yaitu tindakan untuk mengatur arahan angka kegiatan kelompok. Yang ketiga memberitahu, informating, yaitu kegiatan memberi informasi, data, fakta, pendapat yang diperlukan. Yang keempat mendukung, yaitu usaha untuk menerima gagasan, pendapat, usul dari bawah dan menyempurnakan dengan menambah atau mengurangi untuk digunakan dalam rangka penyelesaian tugas bersama. Yang kelima menilai, yaitu tindakan untuk menguji gagasan yang muncul atau cara kerja yang diambil dengan menunjukkan konsekuensi yang utuh dan ruginya. Keenam yaitu menyimpulkan, yaitu kegiatan untuk mengumpulkan dan merumuskan gagasan, pendapat dan usul muncul, menyikat, lalu menyimpulkan sebagai landasan untuk memikirkan lebih lanjut. Yaitu D, fungsi kepemimpinan. Pendekatan perilaku membahas orientasi atau identifikasi pemimpin. Aspek pertama pendekatan perilaku kepemimpinan menekankan pada fungsi-fungsi yang dilakukan pemimpin dalam kelompoknya agar kelompoknya dapat berjalan dengan efektif. Seseorang harus melaksanakan 2 fungsi utama, yaitu fungsi yang berhubungan dengan tugas atau pemecahan masalah. Yang kedua, fungsi-fungsi pemeliharaan kelompok atau sosial. Stoner mengatakan bahwa fungsi kepemimpinan adalah agar seseorang beroperasi secara efektif. Kelompok memerlukan seseorang untuk melakukan 2 hal fungsi utama, yaitu
Yang pertama, berhubungan dengan tugas atau memecahan masalah. Yang kedua, memelihara kelompok atau sosial. Hicks dan Goulart membagi 8 fungsi kepemimpinan, yaitu yang pertama, pemimpin sebagai penengah. Yang kedua, pemimpin sebagai pengajur. Yang ketiga, pemimpin sebagai pemenuhan tujuan. Yang keempat, yaitu gaya kepemimpinan. Pada dasarnya, gaya kepemimpinan atau style banyak berpengaruh terhadap seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilakunya, pengikut-pengikutnya. Istilah gaya pada dasarnya sama dengan cara yang digunakan oleh pemimpin dalam proses mempengaruhi pengikutnya. Gaya kepemimpinan merupakan cara atau norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku yang orang lain seperti yang diamati. Dalam konteks ini, usaha menjelaskan persepsi di antara orang-orang yang perilakunya akan mempengaruhi menjadi sangat penting dalam posisinya. Stoner mengatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah berbagai pola tingkah laku yang disukai oleh pemimpin dalam proses mengarahkan dan mempengaruhi pekerjaan. Stoner membagi 2 gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama, gaya yang berorientasi dalam mengawasi tugas pegawai secara ketat untuk memastikan tugas dilaksanakan dengan memuaskan. Pelaksanaan tugas lebih ditekankan pada pertumbuhan pegawai dan kepuasan pribadi. Yang kedua, gaya berorientasi pada pegawai lain, menekankan pada memotivasi ketimbang mengendalikan bawahan. Gaya ini menjalin hubungan persahabatan secara percaya dan saling menghargai dengan pegawai yang sering kali diizinkan untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan untuk melaksanakan sesuatu. Selanjutnya, F, yaitu tipe-tipe kepemimpinan. Dalam setiap realitasnya bahwa pemimpin dalam melaksanakan proses kepemimpinannya terjadi adanya suatu perbedaan antara pemimpin yang satu dengan yang lainnya. Hal ini sebagaimana menurut G.R. Terry yang dikutip Maman Ukas bahwa pendapatnya membagi tipe-tipe kepemimpinan menjadi 6, yaitu yang pertama, tipe kepemimpinan pribadi. Dalam sistem kepemimpinan ini, segala sesuatu tindakan itu dilakukan dengan mengadakan kontak pribadi. Petunjuk itu dilakukan secara lisan atau langsung dilakukan secara pribadi oleh pemimpin yang bersangkutan. Yang kedua, tipe kepemimpinan non-pribadi. Segala sesuatu kebijaksanaan yang dilakukan melalui bawahan-bawahan atau media non-pribadi, baik secara atau pemerintah yang juga pengawasan. Yang ketiga, tipe kepemimpinan otoriter. Pemimpin otoriter biasanya bekerja keras, sungguh-sungguh, teliti, dan tertib. Ia bekerja menurut peraturan-peraturan yang berlaku secara ketat dan instruksi-instruksi yang harus ditaati. Yang keempat, tipe kepemimpinan demokratis. Pemimpin yang demokratis menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompoknya dan bersama-sama dengan kelompoknya berusaha bertanggung jawab tentang terlaksananya tujuan bersama. Agar setiap anggota turut bertanggung jawab, maka seluruh anggota ikut serta dalam segala kegiatan, perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan penilaian. Yang kelima, yaitu tipe kepemimpinan paternalitis. Kepemimpinan ini dicirikan oleh sesuatu pengaruh yang bersifat kebapakan dalam hubungan kepemimpinan dan kelompok. Tujuannya adalah untuk melindungi dan untuk memberikan arahan seperti hal seorang bapak kepada anaknya. Yang keenam, yaitu tipe kepemimpinan menurut bakat. Biasanya timbul dari kelompok orang-orang yang informal di mana mungkin mereka berlatih dengan adanya sistem kompetensi, sehingga bisa menimbulkan klik-klik dari kelompok yang bersangkutan dan biasanya akan muncul kepemimpinan yang mempunyai kelemahan di antara yang ada di dalam kelompok tersebut menurut bidang keahliannya, di mana ia ikut berkecimpung. Yaitu G, faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas kepemimpinan. Dalam melaksanakan aktivitasnya, bahwa pemimpin dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Faktor-faktor tersebut sebagaimana dikemukakan oleh H. Joseph Reitz tahun 1981 yang dikutip Nanat Fatah sebagai berikut. Yang pertama, kepribadian, pengalaman masa lalu dan harapan pemimpin. Hal ini mencakup nilai-nilai, latar belakang, dan pengamalannya yang akan mempengaruhi pilihan akan gaya kepemimpinan. Yang kedua, harapan dan perilaku atasan. Yang ketiga, karakteristik, harapan dan perilaku bawahan mempengaruhi terhadap apa gaya kepemimpinan. Yang keempat, kebutuhan tugas. Setiap tugas bawahan juga akan mempengaruhi gaya pemimpin. Yang kelima, iklim dan kebijakan organisasi mempengaruhi harapan dan perilaku bawahan. Yang keenam, harapan dan perilaku rekan-rekan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka dijelaskan bahwa kesuksesan pemimpin dalam aktivitasnya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat menunjang untuk berhasilnya suatu kepemimpinan.
Oleh sebab itu, suatu tujuan akan tercapai apabila terjadinya keharmonisan dalam hubungan atau interaksi yang baik antara atasan dengan bawahan. Di samping dipengaruhi oleh latar belakang yang dimiliki pemimpin seperti motivasi diri untuk berprestasi, kedewasaan, dan keleluasan dalam hubungan sosial dengan sikap-sikap hubungan manusiawi. Sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada salah kata ucap mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.